silahkan kita berdoa dulu ya. Ya. Silahkan ketua kelas. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Dari salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Wi Kusuma. Ya, kalau semua ya hari ini ya. Ya. Pada pagi hari ini ada yang tahu tidak? Kita akan mempelajari pelajaran apa? Rapat. Ya, kalau sebelumnya kalian mempelajari materi tentang apa? Protokolan. Nah, ya sekarang kita akan membahas tentang penyelenggaraan pertemuan rapat. Lihat ya. Pada pagi hari ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menerapkan persiapan penyelenggaraan pertemuan rapat, melakukan persiapan penyelenggaraan pertemuan rapat. Definisi rapat sendiri adalah pertemuan antara para anggota lingkungan instansi atau perusahaan untuk merundingkan atau menyelesaikan suatu masalah menyangkut kepentingan bersama. Intinya merundingkan untuk kepentingan bersama ya, suatu masalah, ada suatu masalah atau tidak di suatu perusahaan itu dirundingkan, dirembuk ya, dirembuk bersama, dirundingkan bersama untuk kepentingan bersama juga nanti hasilnya ya, hasilnya itu nanti untuk kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu nanti ada fungsi pertemuan rapat. Di sini ada untuk tadi memecahkan masalah. Ada ya tadi ya di definisi. Ya, dalam suatu perusahaan itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ketika mereka tidak pernah bertemu, apakah ada terjadi suatu koordinasi? Tidak. Harusnya saling bertemu ya, saling bertemu, saling bertukar pikiran sehingga nanti akan ketemu yang namanya titik terang suatu permasalahan dan terus nanti akan dibahas bersama dan nanti mendapat hasil ya, mendapat jalan keluar untuk kepentingan bersama. Ya, terus ada menampung semua permasalahan dari arus bawah para peserta. Ya, arus bawah ini adalah karyawan. Jadi maksud dengan arus bawah ini adalah karyawannya. Jadinya tidak hanya pimpinan saja ya. Rapat itu juga bisa dihadiri oleh karyawan. Contohnya dengan rapat itu mengadakan event apa misalnya contohnya? Bazar bisa. Apalagi mempersiapkan suatu acara atau kegiatan. Contohnya ulang tahun perusahaan itu ya. Selanjutnya hal-hal yang harus dikemukakan dalam membuka sebuah rapat. Acara rapat. Maksudnya acara rapat itu gimana? Kegiatannya ya. Kegiatan dalam rapat itu apa saja sih? Ya. Pada tema itu ya kita sudah tahu. Dari tema itu kan kita tahu ya masalah atau persoalan apa yang akan dibahas. Misalnya rapat ini mengenai perencanaan pembukaan cabang baru ya. Permasalahan apa sih sebelumnya yang harus dibahas ini? Misalnya lokasinya ya. Terus apa lagi dananya bagaimana gitu ya? Ini nanti ada permasalahan atau pengenalan masalahnya. Dengan membuka cabang baru itu apa saja sih yang harus dibahas, dipersiapkan gitu ya, sehingga nanti ketika sudah ada cabang baru itu bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya macam-macam rapat itu ada menurut tujuannya. Rapat penjelasan. Nah, ada yang tahu? Rapat penjelasan itu apa? Penjelasan adalah rapat yang bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada peserta. Memberikan penjelasan kepada peserta rapat ya. Ya betul. Rapat penjelasan itu rapat yang ada di perusahaan itu ya. Terus habis itu rapat perundingan. Siapa yang bisa? Mbak siapa? Silvi. Mbak Silvi ya, Mbak Silvi. Rapat yang bertujuan untuk menghindari adanya perselisihan. Ya, tuh. Terus
menurut sifatnya ada rapat resmi, tidak resmi, terbuka, dan tertutup. Rapat resmi contohnya ada siapa yang bisa mengumumkan pendapat rapat resmi? Mbak siapa? Siti Rahma, yuk Mbak. Rapat resmi diselenggarakan untuk memecahkan suatu masalah yang sangat penting. Contohnya? Perundingan, masalah pembukaan cabang atau perumahan saham. Ya, bisa. Rapat resmi juga ada yang rapat kenegaraan ya? Iya. Rapat DPR, MPR itu adalah rapat resmi juga, maksudnya. Itu terus? Rapat tertutup. Rapat tertutup. Rapat membahas soal keuangan, mengenai keuangan ya, pengeluaran, pemasukan dari perusahaan itu harus bersifat tertutup. Karena jangan sampai ya nominal atau keuangan perusahaan sampai tersebar luas. Selanjutnya adalah, masih berkaitan dengan macam-macam rapat. Ini ada rapat mingguan, rapat bulanan, Rapat yang dilakukan sebulan sekali membahas masalah. bisa rapat mengenai pembahasan kegiatan selama 1 bulan. Rapat semesteran ini bisa contohnya rapat khususnya Bapak Ibu guru ya, insidental ya. Berarti ini rapatnya dadakan ya, tidak terjadwal, dadakan ya, dadakan ya. Terus menurut salurannya ada vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu rapat ya dengan siapa? Pimpinan dan bawahannya. Kalau horizontal ya setara, pegawai dengan pegawai, manajer dengan manajer, seperti itu ya. Kalau rapat vertikal itu pimpinan dengan bawahannya. Terus ada lagi berdasarkan pelaksanaan rapat kerja pemimpin dan ya memimpin dalamnya rapat ya. Jadinya contohnya ini nanti atasannya memimpin secara langsung jalannya rapat terpimpin, rapat kerja terbuka. Siapa? Mbak, dari mana lagi? Sedangkan rapat terbuka itu sebaliknya dari rapat kerja terpimpin, peserta rapat dapat diizinkan untuk memberi saran. Memberi saran ya. Ini tadi ya kita bahasnya di depan tadi ya. Semua peserta rapat itu bisa mengemukakan pendapat. Next, kita akan mempelajari prinsip dasar persiapan rapat. Ada yang sudah kenal ya dengan kalimat ini 5W1H? Diselenggarakan. Tujuannya apa? Intinya seperti itu ya? Kenapa sih rapat itu diselenggarakan? Pasti ada tujuannya. Terus, Mbak Putri, Apa masalah yang akan dibicarakan dalam rapat? ya, apa yang akan dibicarakan dalam rapat? Itu bisa ya. Tergantung nanti jumlah pesertanya yang mengikuti rapat. Kalau di kafe kan tidak mungkin jumlah pesertanya itu banyak ya. Terus misalnya kalau di hotel berarti jumlah pesertanya banyak karena dia membutuhkan ruang yang luas. Seperti itu. Kebanyakan kan kalau di perusahaan itu paling maksimal mungkin sekitar berapa? 20-an mungkin ya. Tidak mungkin sampai 100-an ya. Seperti itu. Ketika misalnya peserta rapatnya itu banyak, bisa diselenggarakan di luar. Nanti ada kaitannya dengan akomodasi ya. Akomodasi rapat seperti itu. Bisa nanti misalnya kalau diadakan di luar kota, itu nanti akan ada akomodasi transportasi. Nanti dicek biayanya berapa, menginapnya berapa, apa saja yang harus dipersiapkan dalam akomodasi tersebut. Seperti itu ya. Terus habis itu apa lagi? Ya, kapan rapat itu akan diselenggarakan? Jangan sampai kalian sudah menyediakan semua akomodasi, tapi tidak tahu kapan pelaksanaannya kapan itu dilaksanakan, tidak tahu. Bahkan mungkin
peserta rapat itu tidak diberikan undangan ya. Kalian sudah memesan penginapan, sudah memesan hotel untuk melaksanakan rapat, tapi kalian lupa tadi tidak memberikan menu atau jadwal yang harus dilaksanakan seperti itu. Kalian tidak tahu, kalian mesen-mesen aja ya, akomodasi, mesen-mesen saja akomodasinya. Ketika kalian sudah memiliki akomodasi tadi ya, sudah memesan hotel, memesan ruang untuk rapat, tapi jangan sampai melupakan yang namanya membuat undangan rapat, supaya para peserta itu bisa tahu kapan pelaksanaannya, di mana, dan berapa lama, seperti itu. Terus selanjutnya adalah membuat daftar hadir rapat. Daftar hadir rapat. Ini sangat penting karena ini nanti akan berkaitan dengan pelaporan kegiatan rapat. Ini harus ada yang namanya daftar hadir rapat. Siapa saja sih yang datang, gitu ya. Walaupun kita sudah membuat list atau daftar hadir yang rapat, kan belum tentu mungkin semuanya akan hadir ya. Nah, makanya kita harus melis atau membuat daftar hadir rapat tersebut. Siapa saja sih yang datang, kayak gitu. Terus selanjutnya mempersiapkan bahan rapat. Apa saja contoh bahan rapat? Agenda rapat. Terus apa? Ya, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat. Bisa dari peralatannya ya. Bisa dari materi yang akan dibahas. Kan biasanya ketika rapat itu diberikan materi atau bisa juga hard copy atau lembaran permasalahan yang akan dibahas ya, skripnya misalnya seperti itu ya. Nanti kan diberikan satu-satu nanti supaya peserta rapat itu bisa melihat apa sih yang akan dibahas, dibaca dulu. Selanjutnya adalah mempersiapkan ruangannya mau seperti apa, bagaimana bentuknya ya, tempat duduknya seperti apa ya, ada tipe-tipe ya tempat duduknya ya, ada yang ada klasikal, ada konferensi, ada workshop. Nah, itu kan ya di kakak dan kawan. Terus ada lagi akomodasi tadi ya, kita sudah bahas akomodasi atau penginapan. Agar semua bisa tertampung, kita menyediakan akomodasi tadi, tempat penginapan tadi ya, seperti itu. Terus transportasi. Nah, ini konsumsi. Nah, konsumsi ini berkaitan dengan makanan, minuman dan sebagainya yang berkaitan dengan persediaan konsumsi dalam rapat. Terus kesehatan. Ya, wajib namanya ketika ada rapat itu harus ada yang namanya paling tidak itu kotak P3. Yang terakhir pengecekan persiapan terakhir ya. Biasanya ketika mengadakan kegiatan rapat itu sebelumnya kita harus membuat list mana saja yang belum disiapkan. Tuh, jangan sampai terlewat satupun ya untuk persiapan rapat. Terutama misalnya sampai melakukan rapatnya di luar daerah atau bahkan di luar pulau. Terus selanjutnya memimpin rapat. Ada yang bisa tahu atau ada yang bisa menyebutkan sifat-sifat pemimpin rapat. Ya. Sama otoriter. Ya, yang dimaksud dengan otoriter itu apa? Yang suka memaksa kehendak. Saya berpendapat A, harus mengikuti A, seperti itu ya. Tidak boleh B ataupun C, seperti itu. Nah, itu namanya pimpinan yang otoriter. Dia ingin pendapatnya itu selalu benar, seperti itu ya. Terus
Jadinya tidak hanya terpaku pada pimpinan. Jadi peserta itu misalnya memiliki pemikiran yang luas, dia mungkin lebih banyak pengetahuannya, boleh peserta tersebut memberikan pendapat seperti itu. Ada lagi? Sudah. Kayaknya ini udah pada lama semua ya. Ya, yuk kita berdiri semuanya. Supaya tidak sepaneng ya, supaya tidak apa ya, kaku pikirannya, kayaknya pikirnya terlalu saya lapar ini ya Bu, gitu ya. Tidak bundar, bukan topi saya. Ya, sekarang hilangkan kata saya ya. 1, 2, 3. Topi bundar. Ya, hilangkan kata saya. Oh iya, Ya, berarti nggak konsen ini ya. Ya, ulangi. topi bundar. Ya, itu konsen ya. Diulangi. Tahu ini solusinya ya? Mati saja. Ulangi satu kali lagi ya, satu kali lagi. Yang 1, 2, 3. Topis bundar, bundar topi. Kalau tidak bundar, bukan topi. Sudah konsentrasi semua ya? Berarti ada konsentrasi ya, silahkan duduk. Ya. Ya. Masih kan secara kelompok ya. Ya. Nanti saya yang menentukan kelompoknya siapa saja di sini. Kelompok 1 Mbak Anita Putri Septika. Mana? Ya, nanti kelompok yang satu kelompok dengan Mbak Anita itu adalah Mbak Jahrima, Mbak Lutfi, Mbak Indah, dan Mbak Ririn ya. Kelompok 2 Dwi Kusuma, Devi, Oni, Tasya, dan Tiara Selda ya. Dan kelompok terakhir ini karena jumlahnya 26 ya, satu kelas, jadinya kelompok 5 itu ada Dea Irfana, Anita Tri, Desi, Dita, Nova, dan Novia. Nah, silakan nanti kalian mengerjakan LKPD yang ada di dalam kertas ini, dan nanti kalian LKPD-nya itu kaitannya dengan video yang akan saya tayangkan sebentar lagi. Ya, ini satu kelompok ya. Ada lagi yang belum dapat LKPD? Ya, dan di sini diperhatikan baik-baik ya. Di sini ada lembar penilaian antar teman. Jadinya kamu menilai temanmu satu persatu dalam satu kelompok ya. Terus nanti di sini ada lembar penilaian diri. Kalian menilai diri kalian sendiri ya. Kalian sudah mengerti apa saja dalam pelajaran kali ini. Seperti itu ya. Ini ada 5 orang. Bisa dimulai bulan ini, saya harap semua bisa bertanggung jawab atas tugas masing-masing demi kelancaran produksi ini. Dan untuk manajer pemasaran, saya harap lebih kreatif lagi ya dalam memasarkan produknya. Baik, dalam memasarkan produk kita nanti, pihak pemasaran akan mengadakan event-event tentang keunikan produk kita sebelum resmi dipasarkan, dan membuat iklan dengan menunjukkan penjual asli Korea supaya konsumen dapat melihat produk yang dibuatnya dan menjadikan konsumen menjadi puas, dan target pasar yang dapat kita capai diusahakan seluruh Ini permintaan pasar terus baik 30%, dan solusinya pihak pemasaran akan mengadakan event-event tentang keunikan produk kita sebelum resmi dipasarkan. Membuat iklan dengan menggunakan penjual asli Korea supaya
Selanjutnya untuk mengakhiri rapat pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama. Semoga kajian ini dapat berhasil yang maksimal. Poin A dilewati ya. Poin B dilewatin ya. Poin B dilewatin. Kerjakan yang poin A sampai dengan poin C. Ya. Silakan dikerjakan, saya beri waktu 10 menit. Silakan kalian satu kelompok berdiskusi. Mengalami kesulitan? Belum. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Mbak? Ya, dalam FAPD yang di poin F itu bukan nama orangnya ya. Ya, siapa yang hadir sebagai jabatannya apa gitu ya. Bukan nama orang yang tidak perlu nama orang yang disebutkan. Ini akan ada presentasi. Silakan untuk kelompok 1 dulu yang maju urutan ya. Ya. Wakilan saja. Siapa? Ayo kelompoknya Mbak Anita Putri Sertika. Di sini Mbak, silakan presentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Putri Sertika dari kelompok 1. Di sini saya akan presentasikan hasil kelompok kami. Tema apa yang diambil? Temanya adalah evaluasi omset yang menurun drastis. Bagaimana langkah setelah persiapan rapat? Menentukan digawe semua satu siapa yang akan diundang dan rapat? Di mana tempat rapat akan diselenggarakan? Kapan rapat akan diselenggarakan? Hari, tahun, dan waktu. How, bagaimana rapat diselenggarakan? Tertutup atau terbuka? 3. Bagaimana tata cara pembukaan rapat dalam video tersebut? Rapat dibuka oleh sekretaris dengan mengucapkan salam dan menghantarkan basmalah, lalu diikuti oleh peserta rapat. Sambutan kepada direktur utama oleh sekretaris. Jadi saya akan ada yang bertanya 3. Jika tidak ada yang bertanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seliana Destapradini. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perhatikan skenario rapat. A. Tema apa yang diambil? Evaluasi hasil penjualan produk terbaru dan penurunan omset perusahaan sebesar 30%. D. Bagaimana tata cara pembukaan rapat dalam video tersebut? Mengucapkan salam, membaca basmalah, mengucapkan terima kasih, memulai pertemuan, menyelesaikan yang akan menjelaskan hal yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. E. Bagaimana penyelesaian permasalahan dalam rapat? Pihak pemasaran akan mengadakan event-event tentang keunikan produk sebelum resmi dipasarkan. Akan membuat iklan dengan menunjukkan penjual asli Korea. Tim produksi akan melakukan kerjasama dengan para penjual Korea Selatan untuk kesuksesan produk ini. Sekian presentasi saya. Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ya, tadi sudah semuanya presentasi ya? Ya. Nah, kali ini saya akan memberikan kuis untuk kalian, kuis berbentuk soal. Nah, silahkan kalian kerjakan kuis dengan alamat Google Form di atas. Saya juga sudah mengirimkan ke kalian melalui
grup kelas yang sudah saya berikan tadi. Silahkan dicek dulu. Sudah masuk? Sudah. Silahkan dikerjakan ya. Saya berikan waktu 10 menit. Iya, Bu. Dari sekarang, silahkan dikerjakan. Ini mengerjakannya secara individu, tidak kelompok, ya. Ya. Ini adalah penilaian individu. Nanti hasilnya akan dikalkulasikan dengan presentasi kalian, ya. Nilai kuis kalian individu nanti akan dikalkulasikan dengan nilai dari presentasi kalian yang tadi sudah kalian paparkan di depan. Seperti itu ya. Saya berikan 10 menit. Nanti lalu akan saya kalkulasikan nilainya dengan hasil presentasi dan pengerjaan kuis. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ya. Sudah selesai semuanya ya? Ya. Saya akan cek dulu nilai dari kalian. Berdasarkan hasil dari kalkulasi dari hasil presentasi kalian per kelompok dan hasil kalkulasi dari pengerjaan kuis yang di atas, untuk nilai tertinggi ada di kelompok Serliana. Kelompok dari Serliana maju ke depan semuanya, kelompoknya. Ya, pemenangnya mendapatkan ya. Jajan ya? Ya. Apa ini jajan ya? Ya. Ya. Nangis. Oh, mau nangis. Ya. Nah, beri tepuk tangan. Ya. Tadi kuisnya sudah selesai dikerjakan. Nah, Alma terus semangat belajar. Nah, dari pelajaran pada pagi hari ini, apa yang kita sudah pelajari tadi? Yang satu, pengertian rapat. Terus, fungsi rapat. Terus, macam-macam rapat. Syarat rapat. Perencanaan rapat. Terus apa lagi? Tipe-tipe pemilih. Apa lagi? Tipe peserta. Tipe peserta. Tugas sekretaris. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang notula rapat. Ya, notula karena kan ada kaitannya dengan pelaksanaan rapat ya. Ini penyelenggaraan pengelolaan atau perencanaan penyelenggaraan rapat. Kalian jangan lupa mempelajarinya di rumah. Ya. Nah, saat ini silakan kalian untuk berkemas, nanti mengikuti pelajaran selanjutnya. Ya, silakan berkemas terlebih dahulu, lalu kita berdoa bersama-sama. Siap, doa mulai. Selesai. Salam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan mengikuti pelajaran selanjutnya dengan semangat. Ya. Silakan mengikuti pelajaran selanjutnya. Bisa kelas.